Butuh waktu yang lama untuk membangun sebuah relasi, tapi cukup untuk beberapa detik menghancurkannya. Milikilah kelemah lembutan, hindarilah kesombongan. Namun niatnya semua kembali pada pilihanmu. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber keselamatan dan sumber anugerah, kami mengucap syukur untuk semua kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Demikian firman Tuhan. Satu perkataan dapat menghancurkan sebuah negara. Mulutmu adalah harimaumu. Jagalah lidahmu, jagalah perkataanmu. Dan banyak lagi kiasan yang menggambarkan betapa dahsyatnya nilai sebuah perkataan. Di sebuah tempat terjadi pertengkaran hebat antara seorang wanita dan seorang pria. Dan konflik ini sangat membuat wanita itu marah, sehingga dia mengatakan, seandainya kamu adalah suamiku, maka aku akan menaburkan racun ke dalam kopimu. Lalu si pria mengatakan, seandainya Anda adalah istriku, maka aku akan meminumnya. Konflik ini akan pasti berhenti karena si pria dengan bijaksana menjawab dengan kelemah lembutan, sehingga konflik tidak semakin memuncak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering sekali begitu mudahnya kita terpancing oleh perkataan negatif. Ketika seseorang menyampaikan perkataan yang tidak baik tentang kita dan menjatuhkan kita, maka secara refleks kita ingin membela diri dan membalas perkataannya. Bahkan mungkin perkataan kita lebih pedas lagi daripada orang yang menyampaikannya. Akibatnya apa, saudaraku? Kita akan menambah lagi satu musuh. Saudaraku, belajar dari nasihat Salomo, yakni raja yang bijaksana, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk lemah lembut, menjauhkan segala emosi agar hidup kita damai. Bila kita bisa menahan diri dan menanggapi perkataan dan tindakan yang negatif dengan ketenangan dan kelemah lembutan, maka kita akan terhindar dari banyak konflik dan persoalan. Tidak jarang kita mendengar ada banyak pernikahan yang mengalami masalah karena suami dan istri tidak ada yang mengalah, membenarkan diri masing-masing, dan tidak ada yang berusaha untuk memadamkannya. Sering kita merasa bahwa kita benar, yang lain salah. Demikian juga dengan hubungan antara saudara. Demikian juga hubungan pertemanan. Bisa pertemanan yang tadinya baik hanya karena satu kata yang menyakitkan hati sahabat kita, membuat terjadi konflik dan akan menambah lagi daftar musuh kita. Berbahagialah kita apabila kita belajar untuk berpikir tenang lebih dahulu sebelum berkata-kata. Janganlah kita terburu-buru memberi jawab. Yakobus 1 ayat 19 berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Berbahagialah kita jikalau kita menaikkan doa minta pimpinan Roh Kudus untuk menguasai hati kita, pikiran kita, lidah kita, agar kita dapat memberi jawab yang lemah lembut sehingga kita terhindar dari masalah. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berbahagialah kita mulai hari ini memperkatakan hal-hal yang membangun, dan melalui mulut kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Biarlah kami menghindari perkataan kotor. Biarlah kelemah lembutan yang kami dengarkan melalui firman Tuhan hari ini tertanam di dalam hati kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.